Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan belajar bersama gimana mengenali apa sih domain, apa sih hosting. Karena saya yakin dari kita itu saya pingin bikin website sendiri, atau saya pingin bikin membuat membuat situs. Nah, caranya gimana gitu. Nah, sebelum kita membuat itu kita harus kenalin dulu istilah-istilahnya gitu. Ada dua hal yang apa istilahnya yang harus kita pahami dulu, bahwa di ketika kita akan membuat website kita harus punya dua hal. Yang pertama adalah domain, yang kedua adalah hosting. Kita harus punya dulu dua itu. Apa itu domain, apa itu hosting? Kalau domain itu kalau saya gambarkan, saya tidak perlu jelaskan apa istilahnya arti kata detailnya ya. Tapi kalau saya gambarkan itu sama seperti ini. Kalau kita lagi di pasar seperti ini, domain itu ini, merek-merek ini atau pelang nama ini, itu domainnya. Nih, Mall Taman Anggrek. Nah, ini pelang namanya. Itu domainnya. Kenapa sih butuh domain? Supaya orang ketika ngelewatin itu tahu, atau misalnya mau nyari itu tahu tanpa harus mengidentifikasi dulu. Biasanya aslinya alamatnya itu biasanya dalam bentuk angka-angka. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, tentu akan dijelaskan bahwa toko Winner ini berada di sebelahnya toko Friend with Benefit, sebelah kirinya lagi. Nah, itu kan penjelasannya panjang, sehingga untuk menuju ke sini juga akan butuh narasi panjang. Makanya dibuat domain, ada plang namanya nih. Nah, plang nama ini diwakili oleh domain. Domain itu yang mana? Ini yang di atas ini, popo.com. Atau kalau misalnya di sini di sini nih, gurubelajar.web.id, ini domain. smkn6jember.asia.id, pgri.jember.or.id, ini domain. Dia akan mengarah ke sana. Sebenarnya pelang nama ini nanti dia ngarah ke, nah, yang ke-nya itu yang kedua adalah hosting. Tadi baru saya jelasin tentang domain. Yang kedua adalah hosting. Hosting itu kalau diibaratkan lapak-lapaknya ini. Ketika kita punya website, tentu kita ingin tahu di dalamnya isinya apa saja. Nah, untuk tahu di dalamnya tentu kita harus punya tempatnya, punya ruangnya dulu. Maka hosting itu lapak-lapaknya ini. Itu hosting. Ada dua kemungkinan hosting yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita sewa. Ini bisa sewa, ini bisa sewa, ini bisa sewa. Langkah kedua, itu kita tidak sewa, kita bangun sendiri. Kalau bangun sendiri tentu kita harus punya apa istilahnya? Punya server sendiri, dinyalain 24 jam, nah harus dijagain sendiri, ada adminnya sendiri. Nah, itu berarti kita punya sendiri, bangun sendiri. Nah, hosting kalau diibaratkan ya lapak-lapaknya ini. Oke, hosting kalau diibaratkan adalah lapak-lapaknya ini. Dan lapak-lapak ini itu tergantung kita. Ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan untuk mempunyai hosting. Yang pertama adalah sewa. Ya, kita bisa sewa di tempat penyewaan hosting. Ada banyak, misalnya nih bisa gunakan rumahweb.com atau bisa gunakan Hostinger. Saya kebetulan gunakan Hostinger. Saya dulu awal-awal belajar bikin website itu menggunakan Jogja Host. Terus terakhir berubah karena Jogja Host punya layanan
corporate. Nah, kebetulan saya nggak menggunakan yang corporate, dia bikin CV sendiri untuk yang non corporate. Itu saya pernah ngalamin itu beberapa kali pindah hosting. Atau kalau kesulitan, cari aja di internet. Di internet banyak kalau kita mau cari hosting, harga domain, harga hosting, ketikkan aja di sini harga hosting, itu nanti akan muncul. Oke, saya lanjutkan lagi cerita tentang domain dan hosting. Nah, yang pertama kita sewa untuk hostingnya ini. Yang kedua yang kita bisa lakukan untuk hostingnya ini adalah kita bangun sendiri. Kita bangun sendiri. Kalau kita bangun sendiri ya berarti kita harus beli server. Kalau server-server ini minimal normal itu kalau pingin nyaman digunakan harganya sekitar 20-an lah untuk server internet. Yang normal ya penggunaan. Kita bisa aja sih laptop kita dijadikan server itu, tapi ya akses kecepatannya juga pas-pasan gitu. Apalagi laptopnya hanya Celeron gitu. Itu juga berpengaruh ke kinerja. Apalagi pada saat bersamaan diakses oleh puluhan atau ratusan user, pasti ngedrop. Nanti nggak sesuai dengan ekspektasi kita membuat website. Oke. Itu alternatif kedua untuk hosting. Alternatif ketiga, kita menggunakan alternatif pertama tapi tidak berbayar. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kita hosting berbayar, yang kedua kita bikin tempatnya sendiri dengan bangun servernya, yang ketiga itu kita hosting tapi tidak berbayar. Kita cari hostingan yang free. Hanya memang kalau yang hostingan yang free, dalam artian hosting itu memang rata-rata pelayanannya juga nggak akan sama seperti hosting berbayar. Tapi ada yang ketiga ini free, tapi kita mengistilahkan sih sebenarnya bukan murni hosting, tapi kalau saya nyebutnya sih tetap hosting karena kita ibaratnya kita punya tempat juga. Nah, kita gunakan blog-blog gratisan sebagai alternatif hosting kita. Contohnya seperti apa nih? Saya punya blog. Ini sebenarnya ini blog saya menggunakan Blogger. Ini kita lihat di bawah. Ini kita menggunakan Blogger. Ini vlog Blogger. Ini sebenarnya alamat aslinya. Ini alamat aslinya. Alamat aslinya ini. Hanya sama saya alamat ini saya alihkan, saya kasih plang nama gurubelajar.web.id. Nah, ini alternatif ketiga. Kenapa saya lebih suka dengan alternatif ketiga? Karena emang hostingnya akan selamanya, selama Google masih berdiri, saya website ini masih bisa dilihat. Oke, hanya memang ada kelemahannya kalau kita menggunakan hosting seperti ini yang bisa akses ke website ini, akses dalam artian otak-atik ya. Karena biasanya kalau kita ngomongkan website itu ada orang adminnya yang menambahkan kontennya. Nah, kalau yang seperti ini tentu yang hanya bisa ngisi hanya saya sendiri. Padahal ketika kita bikin website kita menghendaki yang bisa mengisi konten itu tidak hanya kita sendiri, tapi beberapa orang yang berkolaborasi untuk ngisi kontennya. Oke. Itu untuk keterangan pertama mengenai hosting dan domain. Oke, itu dulu penjelasannya untuk hosting dan domain. Kita ketemu di sesi berikutnya tentang gimana sih untuk pesan atau beli domainnya. Kita beli plat namanya papan namanya itu atau plang namanya, nama website kita. Oke,
kita akan pelajari di sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.